Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ketika tidak ada musibah dan ujian, atau ketika tidak ada musibah, tidak ada anak-anak yang kita rasa sulit diatur, tidak ada suami yang seringkali nyebelin, tidak ada teman yang egois misalnya, atau keluarga yang nggak ngerti kita dan nggak mau ngerti kita. Terus bagaimana sabar kita teruji, jamaah? Lalu bagaimana sabar kita teruji? Lalu bagaimana membedakan antara klaimnya orang mukmin dan klaimnya orang munafik? Semua itu akan terlihat dengan musibah demi musibah tersebut, akan terlihat dengan terzolimi dan terzolimi lagi, akan terlihat dalam menyikapi bagaimana menyikapi suami yang egois, suami mau menang sendiri, suami yang gak peduli sama kita dan gak pernah ngerti perasaan kita. Atau itu akan terlihat pada keluarga yang alih-alih membantu kita ketika kita susah hari ini, tapi justru cuek, bahkan mungkin memamerkan kekayaannya di atas kesulitan dan kemiskinan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah itu bukan untuk menghancurkan, bukan. Ini jangan pernah lupa kaidah ini. Allah memberikan musibah bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kesabaran kita dan ibadah kita, untuk menguji kesabaran kita. Jangan pernah lupakan itu, jamaah, karena jangan sampai musibahnya udah berat, kita gagal paham dan disorientasi, salah nangkep pesan. Artinya udah jatuh ke timah tangga, katanya gitu, nggak dapet poinnya, akhirnya tersiksa terus. Padahal kalau kita tangkep poinnya, kita dapat poinnya tadi, oh ini nih ujian, ternyata ini tuh tentang ujian kesabaran, kan kita akan terus bertahan untuk sabar. Lalu yang terjadi apa tadi itu? Akhir surat Al-Imran, la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang-orang yang beruntung. Maka berikutnya yang ada adalah keberuntungan demi keberuntungan, keberuntungan demi keberuntungan. Nah, memahami tujuan dari segala sesuatu ini penting. Memahami tujuan dari segala sesuatu itu penting. Gitu hadirin. Biar kita tuh
nggak rugi 2 kali atau nggak berantakan. Contoh ya, orang tuh berpikir ketika dia dibuat tidak nyaman sama suaminya, dia harus marah. Semakin dia marah semakin bagus, maka dia akan marah-marah terus, dan akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Oh, dia harus ngamuk, kalau nggak nanti suaminya akan jauh dari dia. Lalu dia ngamuk terus, dia akan buat tingkah ini tingkah itu. Berhasil? Nggak berhasil, karena tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu, hadirin. Yang punya hati suami kita tuh Allah, gitu aja deh. Yang punya hati anak-anak kita tuh Allah. Kenapa kita diuji dengan mereka? Ingin menguji kesabaran kita. Ingin menguji kesabaran kita. Jadi daripada melakukan hal-hal yang gak efektif, marah-marah, posting biar dunia semua tahu, dan akhirnya masalah tambah ribet kan? Emang selesai? Enggak, karena tujuannya untuk menahan. Lo Anda kok justru ngebuka? Tujuannya kan untuk menahan lisan. Kenapa lisan dan jempol Anda fasihkan di dunia atau di sosial media? Berarti kan alih-alih dapat manfaat justru dapat masalah. Kalau tujuannya agar siapa yang marahnya paling jago, marah aja ibu-ibu. Kalau tujuannya agar siapa yang paling heboh, heboh aja. Siapa yang paling jago ngelabraknya, labrak deh, bismillah, labrak. Kalau tujuannya untuk itu. Tapi tujuannya bukan untuk itu. Dan yang menciptakan kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, bukan kita. Jangan pakai logika kita. Nanti kalau saya gini, suami aku keenakan Pak Ustadz. Itu kan menurut Mbak kan. Emangnya megang hati suami Mbak? Coba aja deh. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semua ini dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah yang punya alam semesta. Itu yang kita baca setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robnya alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan pengatur alam semesta. Pengatur, ibu. Dialah yang ngatur. Dan apa yang kita alami itu bagian dari aturan Allah. Untuk apa? Liyamtahina sabrahu. Untuk menguji kesabaran seseorang. Menguji kesabaran seseorang. Jadi selalu fokus dan minta pertolongan kepada Allah. Kenapa ya gini? Tujuannya untuk menguji perjuangan saya dalam menahan. Ingat, menahan. Jadi yang harus saya lakukan menahan dan menahan, bukan meledakkan, bukan menyerang dengan nafsu, bukan memberikan kendali ke emosi, justru menahan. Enggak, pokoknya gue harus WA nih orang,
tanya ketika kita mau WA dia, itu nafsu atau cari kebenaran? Nafsu, tahan. Kalau jawabannya nafsu, tahan. Kita mau marah sama anak kita, tanya diri kita, ini nafsu atau mendidik? Oh, nafsu, tahan lagi, tahan. Ibu-ibu yang sedang sakit misalnya, syaitannya godain, tahan, alihkan yang lain, tahan terus, tahan serangan-serangan syaitan itu dengan minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca muawwidzat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Tahan. Itu tujuan dari musibah, menguji seberapa besar perjuangan kita untuk bersabar dan menahan 3 hal di atas.